Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya. Dan dialah Allah zat yang telah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaknya kalian mengingat aku, niscaya aku akan ingat kalian. Bersyukurlah kalian kepada kami, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian berlaku kufur. Maka salah satu di antara bentuk nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita berusaha untuk mensyukurinya adalah hadirnya kita ke tempat ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharu al-bai'. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, sehingga dialah Allah zat yang telah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit, sesungguhnya pada penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, la ayat, maka di sana ada tanda di antara tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi mereka orang-orang yang berakal. Maka salah satu di antara nikmat dan karunia adalah turunnya hujan. Berapa banyak di antara kaum muslimin tatkala mendapatkan curahan hujan dia pun lupa berdoa. Sungguh di antara petunjuk Nabi tatkala hujan turun agar kita berdoa dengan mengucapkan shayyiban nafi'a, ataukah Allahumma ya Allah shayyiban, curahkanlah untuk kami hujan nafi'a yang bermanfaat. Sungguh dengan hujan yang turun bisa membuat petaka, dengan hujan yang turun bisa membuat jalanan licin, dengan hujan yang turun bisa membuat gagal panen, bahkan dengan hujan pula bisa membuat suami istri bertengkar dan berselisih gara-gara bocornya rumah. Bahkan dengan hujan pula kadang bisa membuat tebing longsor. Bahkan dengan hujan pula kadang membuat anak kita berselisih berebut payung. Maka seorang muslim tatkala mendapatkan curahan hujan untuk senantiasa berdoa dan berdoa. Sungguh suatu saat nanti akan datang suatu zaman di mana hujan akan semakin sedikit, bahkan tatkala hujan turun tidak membuat tanaman tumbuh. Petunjuk Nabi tatkala kita mendapatkan curahan hujan, maka salah satu di antara yang dibenarkan adalah sesudah hujan itu turun dianjurkan untuk berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Mutirna, kami telah mendapatkan curahan hujan, bi fadlillah, karena karunia yang ada pada sisi Allah, wa rahmatihi, dan rahmat yang ada pada sisinya. Kadang di sela-sela hujan kita pun menjumpai adanya petir. Petunjuk Nabi tatkala ada petir maka masing-masing pun berdoa dan berdoa. Sungguh telah disebutkan di dalam Al-Quran, petir adalah tanda di antara tanda kebesaran Allah. Maka salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran ada suatu surat yang berjudulkan namanya surat Ar-Ra'd.
Allah firmankan, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yusabbihu, dan bertasbih, ar-ra'du petir, bihamdihi dengan memuji Allah, wal malaikatu dan para malaikat Allah, min khifatihi mereka pun tunduk dan takut kepada Allah. Mudah diingat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Ar-Ra'du, juznya adalah juz yang ke-13, suratnya adalah surat yang ke-13, dan ayatnya adalah ayat yang ke-13. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, lakal hamdu bima khalaqtana wa kayfatana wa hadaitana wa 'allamtana wa farajta'ana. Lakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil islam, walakal hamdu bil Qur'an, walakal hamdu ala dzalika hamdan katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, wasiat yang terbaik tatkala kita berbicara wasiat adalah wasiat taqwa. Allah firmankan, walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Tentunya di antara yang pernah disebutkan tatkala Rasulullah SAW beliau menjelang wafat, maka beliau berkata, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Hendaknya kalian wahai kaum muslimin memperhatikan salat, perhatikanlah salat, dan perhatikanlah salat, dan perhatikanlah budak-budak yang berada di bawah naungan kalian. Maka salat adalah perkara yang penting. Maka disebutkan di dalam awal surat Al-Isra, Allah firmankan terkait dengan perintah adanya salat. Allah firmankan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perintah salat adalah perintah yang sangat agung. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, ara'aitum law anna nahra bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan hal yabqa min daranihi syai'. Qalu la fadzalika mathalu salawatul khamsu yamhu bihinna al khotoya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul suatu saat pernah bersabda di depan para sahabatnya, bagaimanakah menurut kalian sekiranya di depan rumah kalian di mana kalian memiliki sungai dan kalian sehari semalam mandi di dalam sungai tersebut sebanyak 5 kali, apakah akan tersisa kotoran yang ada? Maka sahabat mereka memberikan jawaban tidak. Maka Rasul bersabda, itu adalah permisalan salat 5 waktu yang jika dengannya seseorang melaksanakannya maka semua dosa akan terhapus. Tatkala kita berbicara bulan, maka sekarang adalah bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan datang Ramadan. Ada hal yang perlu kita ingatkan. Yang pertama, barangkali kita memiliki anak perempuan, barangkali kita memiliki cucu perempuan di mana mereka memiliki kewajiban untuk puasa. Barangkali tahun kemarin mereka hutang, maka istri yang kita miliki kita ingatkan. Anak perempuan kita, cucu perempuan kita, barangkali mereka punya hutang puasa, maka masing-masing hendaknya mengingatkannya. Tatkala kita berbicara bulan Sya'ban, tentunya ingat sabda Nabi Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita petunjuk bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu kami pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka hendaknya kalian sekarang berziarah kubur. Maka di sini terkait dengan ziarah kubur adalah diperbolehkannya seseorang untuk ziarah kubur. Yang tidak dibenarkan adalah suatu pemikiran di mana tatkala di bulan Sya'ban harus ziarah kubur. Maka ziarah kubur kapan saja tidak tergantung di bulan Sya'ban.
Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, ala fazuruha. Hendaknya kalian sekarang berziarah kubur. Menunjukkan ziarah kubur adalah kapan saja dan tidak terbatas di bulan Sya'ban. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW memberikan sabda, hendaknya kalian ziarah kubur, fa innaha tudzakirukumul maut. Hendaknya kalian ziarah kubur, sungguh di antara manfaat yang bisa dipetik tatkala seseorang ziarah kubur adalah mengingat kematian. Menunjukkan bahwasannya ziarah kubur ditujukan untuk mengingat kematian, dan tatkala kita datang ke kuburan maka kita memiliki kewajiban untuk mendoakan kepada mereka ahlul kubur. Yang tidak dibenarkan adalah meminta kepada sahibul kubur, meminta kepada penghuni kubur, maka di sini adalah dilarang. Adanya sebagian orang yang datang ke kuburan dengan membawa makanan ataukah minuman. Apa yang menjadi kesukaan ayahnya, apa yang menjadi kesukaan kakeknya tatkala mereka hidup, maka makanan tersebut dibawa. Maka di sini adalah menyelisihi sunnah. Jika itu dilakukan, maka itu adalah mengingat kehidupan. Bahwasanya Rasul SAW memberikan petunjuk bahwasanya ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian, bukan untuk mengingat kehidupan. Berikutnya terkait dengan bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, dan tidak lama lagi sesudah Sya'ban akan datang bulan Ramadan. Sungguh di bulan Sya'ban kaum muslimin sekarang merasa senang. Anak-anak kecil senang, bapak-bapak senang, ibu-ibu senang, para remaja senang. Bahkan mereka banyak yang mulai bersih-bersih masjid, mencuci karpet, mencuci tikar, bahkan sebagian menguras kamar mandi. Bahkan di sebagian tempat tatkala berada di bulan Sya'ban mereka menjemur kasur karena mau kedatangan Ramadan. Sungguh Ramadan adalah bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala firmankan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an adalah kalamullah. Ibn Abil Izz At-Tahawi beliau mengatakan, wa annal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawla anzalahu ala rasulihi wahya wa saddaqahu al-mu'minuna haqqa. Al-Qur'an merupakan kalam Allah. Al-Qur'an merupakan firman Allah. Dikatakan wa annal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawla. Kita tidak boleh bertanya-tanya bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala berfirman, anzalahu ala rasulihi wahya. Yang jelas Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sebagai wahyu yang diwahyukan. Ibn Abil Izz menutup perkataannya dengan wasaddaqahu al-mu'minuna haqqa. Kebenaran Al-Qur'an dibenarkan oleh seluruh kaum mukmin. Al-Qur'an dijaga oleh Allah. Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang bakalan menjaganya. Maka di bulan Ramadan dikatakan syahrul Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya merupakan penghapus dosa di antara keduanya selama seseorang tidak melakukan perbuatan dosa besar. Tatkala kita berbicara Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan pula ada suatu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Umat terdahulu memiliki postur tubuh yang tinggi. Adam alaihissalam memiliki postur tubuh yang tinggi. Rasul bersabda, awwalu ma khalaqallah Adam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa tuluhu situna dhira'a. Tingginya Nabi Adam adalah 60 hasta. Satu hasta kurang lebih 47 cm. Kalikan 60, maka kita akan jumpai bilangan yang sangat tinggi. Itu adalah tingginya bapak kita semuanya. Orang-orang dahulu memiliki postur tubuh yang kuat.
Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kaum Tsamud adalah kaum yang kuat, mereka tinggal di suatu tempat yang sangat kokoh. Wa tanhitunal jibala buyuta. Kalian diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa memahat gunung dan kalian jadikan sebagai tempat tinggal. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah Subhanahu wa taala tampilkan umat-umat terdahulu, orang-orang yang sangat kuat. Bagaimanakah umur umat terdahulu? Maka umur umat terdahulu mereka memiliki usia yang panjang. Nabi Allah Nuh alaihissalam memiliki usia yang sangat panjang, alfu sanatin illa khamsina ama. Usia Nabi Nuh adalah 950 tahun. Bagaimanakah dengan umat ini? Rasul bersabda, falam yazalil khalqu yanqusu hatal an. Penciptaan manusia tahun demi tahun, generasi demi generasi semakin pendek dan semakin pendek, dan umat ini adalah umat yang tidak memiliki postur tubuh yang tinggi. Bagaimanakah kekuatan umat ini? Maka kekuatan umat ini berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kadang seseorang sakit badan sehingga harus minum obat. Kadang seseorang sakit badannya sehingga ada harus melakukan suatu pengobatan tradisional. Dan demikianlah umat ini tidak seberapa kuat dibanding umat terdahulu. Bagaimanakah usia umat ini? Maka Rasul bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku, usia umat ini antara 60 sampai 70 tahun. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala berikan keadilan, di mana di sana ada suatu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, yang tentunya nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di sini adalah bentuk di antara bentuk keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat ini, dan dialah Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan yang lebih banyak. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan untuk kita semuanya keturunan yang saleh dan salihah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutang yang kita miliki, mengangkat penyakit pandemi yang berada di negeri ini, dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan untuk kita semuanya pemimpin-pemimpin yang bertakwa sehingga akan berdiri negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Ghaffar ya Ghafur Rahim, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma habib qulubinal iman wa karrih alaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tilawatana al-Qur'an. Allahumma arzuqna man awsawna wastawsawna bi du'ail khair ummal jami'a bir rahmati wa ridwan waj'al aqibata amrina ya maulana indak al-afwa was safha wal ghufran wal itqam minan niran. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.